Pagi hari di kamar pengantin terasa dingin dan kaku. Dito sudah bangun lebih dulu. Bergegas mandi. Sally masih duduk di sofa. Dengan gaun malam sutra putih yang ironisnya terasa seperti kain kafan. Ia tidak tidur sama sekali. Pikirannya menyusun strategi. Menganalisis setiap kebohongan yang Dito sampaikan semalam. Dito keluar dari kamar mandi. Mengenakan setelan jas terbaiknya untuk acara adat pagi itu. Ia mendekati Sally dengan hati-hati. Sally, sayang, kamu harus siap-siap. Mama dan Papa sudah menunggu di lobi untuk sarapan bersama. Kita tidak boleh terlambat, kata Dito. Suaranya dipenuhi ketegangan. Sally mendongak, matanya merah. Tetapi bukan karena menangis, melainkan karena kelelahan dan amarah yang dipendam. Aku sudah siap, jawab Sally datar. Lalu bangkit. Tapi kamu belum sarapan. Aku tidak lapar. Aku hanya ingin menyelesaikan drama ini. Sebelum itu, aku ingin bicara dengan sahabatku, Ananda. Sela Sally menatap Dito lurus. Wajah Dito kembali pucat. Ananda, untuk apa? Dia sudah tahu. Biar aku yang urus dia. Kita fokus saja pada keluargaku. Ya, tidak, tegas Sally. Aku harus bicara dengannya. Dia yang memulai semua ini. Dan dia juga harus menyelesaikannya. Aku tidak mau dia mengganggu hidup kita lagi. Dan aku mau mendengar alasannya langsung. Sally tahu Dito berbohong ketika ia bilang Ananda akan diurusnya. Dito hanya takut Sally dan Ananda bertemu dan mengungkapkan rahasia-rahasia lain yang mungkin belum ia ketahui. Sally harus menempuh jalur ini untuk memastikan ia memiliki kendali atas informasi, bukan Dito. Dito akhirnya menyerah. Ia tahu Sally yang keras kepala. Baik, tapi hanya 5 menit. Aku akan menunggu di luar. Jangan sampai Mama tahu kamu berhubungan dengannya. Sally mengangguk. Dito keluar. Dan Sally segera menghubungi Ananda. Asteris. Konfrontasi dengan Ananda. Ananda datang ke kamar hotel mereka. Wajahnya terlihat tenang. Sedikit lesu. Tetapi sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Ia mengenakan pakaian kasual. Dan terlihat lebih berisi. Sally, aku minta maaf, kata Ananda begitu masuk. Mencoba memeluk Sally. Sally menahan diri. Ia menjaga jarak. Jangan sentuh aku, Ananda. Jawab saja pertanyaanku. Kenapa? Ananda menghela napas. Duduk di tepi ranjang. Karena aku mencintai Dito, Sally. Itu saja. Aku tahu kamu tidak akan pernah mengerti. Mencintai Dito, atau mencintai apa yang Dito punya? Tanya Sally sinis. Aku dan kamu. Kita datang dari tempat yang sama, Ananda. Kita sama-sama merantau. Sama-sama berjuang. Kamu tahu betapa sulitnya aku menjaga hubungan ini. Dan kamu, sahabatku, justru menusukku dari belakang. Aku tidak menusukmu, Sally. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Balas Ananda tenang. Tatapannya dingin. Dito butuh wanita yang bisa diajak bicara tentang karir, tentang politik, tentang CV. Bukan wanita yang hanya fokus pada novel romantis dan mimpi sederhana. Sally tertawa getir. Jadi, semua obrolan kalian selama ini, itu hanya untuk menguji kecocokan. Dan kehamilanmu, itu juga untuk membuktikan bahwa kamu lebih pantas mendampinginya. Ananda mengangguk, tanpa rasa malu. Kehamilan itu terjadi, dan itu adalah berkat, Sally. Itu adalah bukti bahwa kami ditakdirkan bersama. Kamu tahu, keluarga Dito itu kolot. Mereka butuh cucu. Mereka butuh pewaris. Kalau aku punya anak Dito, mereka akan menerimaku. Tidak peduli latar belakangku. Sally terdiam. Mencerna kekejaman kata-kata Ananda. Kamu menggunakan anak itu sebagai alat. Ananda, aku hanya realistis. Dan kamu terlalu naif, Sally. Kamu selalu percaya pada cinta tanpa syarat. Di Jakarta, cinta itu ada syaratnya. Syaratnya adalah kekuasaan dan kepastian. Aku tidak ingin lagi hidup serba kekurangan. Dito bisa memberiku itu. Sally menyadari. Ananda yang sekarang bukan lagi sahabatnya. Ia adalah predator yang haus kekayaan dan status. Menggunakan Dito. Dan kini menggunakan anaknya sendiri. Sebagai jalan pintas. Rasa sakit Sally kini bercampur dengan jijik. Lalu kenapa kamu mengirim foto-foto itu sekarang? Kenapa tidak sebelum pernikahan? Ananda tersenyum licik. Senyum itu membuat Sally merinding. Aku ingin kamu merasakan puncaknya.
Sally, aku ingin kamu menjadi Nyonya Prameswari untuk 1 malam. Merayakan hari terbahagiamu. Sebelum aku menghancurkannya. Aku ingin kamu tahu. Siapa yang menang di sini? Sally mengepalkan tangan. Menahan dorongan untuk menamparkan wajah sahabatnya itu. Tapi ia ingat tujuannya. Ia tidak boleh bertindak emosional. Baiklah. Ananda, kamu sudah menang. Selamat, kata Sally. Suaranya bergetar. Tapi ingat ini, anak itu adalah anak kandung Dito. Dan aku akan memastikan dia mendapat pengakuan dan jaminan dari ayahnya. Dan satu hal lagi, aku tidak akan menceraikan Dito sekarang. Mata Ananda membulat. Apa? Kamu gila. Untuk apa kamu tetap bertahan? Kamu mau menderita. Aku tidak menderita. Aku hanya tidak ingin lari dari masalah. Dan aku tidak mau kamu dan Dito mendapatkan apa yang kalian inginkan semudah itu. Kamu ingin status Nyonya Prameswari, kan? Kamu ingin masuk ke keluarga itu, kan? Kamu harus melewati aku dulu. Sally tersenyum tipis. Aku harap kamu siap menghadapi Ibu Laras yang kolot itu, Ananda. Selamat menikmati hidup barumu. Ananda terdiam. Ekspresinya berubah dari sombong menjadi cemas. Ancaman Sally soal Ibu Laras, Ibu Dito yang terkenal keras dan perfeksionis, ternyata berhasil menakutinya. Dengar, Sally, jangan main-main. Kalau kamu nekat bertahan, aku akan kirim semua bukti ke Mama Dito. Kamu akan malu seumur hidup. Ancam Ananda. Silakan. Aku tidak punya apa-apa lagi yang perlu dipertaruhkan. Aku sudah kehilangan segalanya. Kalau kamu berani merusak nama Dito di mata keluarganya, silakan. Tapi Dito akan membencimu. Dan yang jelas, statusmu tetap simpanan. Sedangkan aku adalah istrinya yang sah. Sekarang, pergilah. Aku harus bertemu suamiku dan mertuaku. Ananda keluar dari kamar itu dengan langkah cepat. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini dipenuhi kekalahan. Sally jatuh terduduk, menghela napas panjang. Ia telah memenangkan pertarungan kecil ini. Perkenalan dengan Ibu Laras. Sally dan Dito turun ke lobi. Mereka bertemu dengan orang tua Dito, Bapak Hari dan Ibu Laras, di restoran hotel. Ibu Laras, seorang wanita parubaya yang elegan dengan tata rias sempurna dan perhiasan berkilauan, menyambut Sally dengan senyum tipis yang terasa lebih seperti penilaian daripada sambutan. Nah, ini dia pengantin baru kita. Sally, kamu cantik sekali, nak. Semalam pasti bahagia sekali. Ya, tanya Ibu Laras. Suaranya halus, tetapi menusuk. Kalimat itu, semalam pasti bahagia sekali. Ya, adalah pemicu. Sally harus menahan amarah yang mendidih di perutnya. Ia harus berakting, demi menjaga martabatnya. Tentu saja, Ma, Dito suami yang sangat baik. Jawab Sally, memberikan senyum palsu yang paling manis. Ia sengaja menggunakan panggilan, Ma, agar terlihat akrab. Bapak Hari, Ayah Dito, seorang pria ramah dan hangat, menimpali. Baguslah kalau begitu, kalian harus cepat-cepat punya anak. Papa sudah tidak sabar ingin menimang cucu. Dito terbatuk-batuk, panik. Sally segera meraih tangan Dito dan menggenggamnya erat, seolah-olah mereka adalah pasangan yang paling bahagia di dunia. Kami akan berusaha, Pak. Doakan saja, jawab Sally, menatap Dito dengan tatapan yang penuh makna. Tatapan itu seolah berkata, aku tahu anakmu ada di rahim wanita lain, dan aku akan menggunakan fakta ini melawanmu. Ibu Laras, yang dikenal sangat memperhatikan detail, menyadari kegugupan Dito. Dito, kamu kenapa? Wajahmu pucat. Apa kamu kurang tidur? Sally, kamu harusnya menjaga suamimu. Lebih baik, dia ini pimpinan di kantor. Tidak boleh terlihat lesu. Ma, saya baik-baik saja. Mungkin hanya lelah setelah resepsi. Dito mencoba berkelit. Sally segera mengambil alih pembicaraan. Dito terlalu fokus pada pekerjaannya. Ma, dia bahkan semalam masih sempat-sempatnya mengecek laporan kantor. Tapi saya sudah siapkan vitamin dan makanan sehat untuknya. Jangan khawatir. Saya akan menjaganya dengan baik. Sally mengubah pengkhianatan Dito menjadi pembelaan. Ia menunjukkan pada Ibu Laras bahwa ia adalah istri yang peduli dan mengerti pekerjaan suaminya. Padahal sebenarnya ia hanya ingin mengendalikan narasi. Ibu Laras tampak sedikit terkesan, tetapi ekspresinya kembali kaku.
Bagus kalau begitu. Dito memang terlalu fokus pada karir. Tapi kamu harus tahu, Sally, keluarga kita punya nama baik. Kamu harus belajar banyak tentang cara bergaul. Jangan hanya bergaul dengan teman-temanmu yang itu-itu saja. Nanti kamu ikut dengan saya ke acara amal minggu depan. Kamu harus mulai membangun jaringan. Tentu saja, Ma, saya siap belajar. Saya akan melakukan apapun untuk mendukung Dito dan keluarga ini. Jawab Sally. Nada suaranya patuh, tetapi hatinya memberontak. *****. Kembali ke apartemen Dito. Setelah sarapan penuh tekanan, Dito membawa Sally ke apartemen barunya yang telah ia siapkan untuk mereka. Apartemen mewah dengan pemandangan kota Jakarta yang menakjubkan. Begitu pintu tertutup, Dito ambruk di sofa. Terima kasih, sayang. Kamu menyelamatkan aku. Mama hampir curiga. Aku tidak menyelamatkanmu, Dito. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Balas Sally. Ia berjalan ke jendela, menatap keluar. Kamu lihat apartemen ini. Ini mewah, Dito. Tapi ini adalah tempat kamu bercinta dengan Ananda, kan? Tanya Sally, tanpa menoleh. Dito terdiam. Sally, jangan ungkit-ungkit lagi soal itu. Aku sudah janji akan menyelesaikannya. Kapan kamu akan menyelesaikannya? Kapan kamu akan bilang ke Ananda bahwa dia harus keluar dari hidup kita? Aku akan telepon dia sekarang. Aku akan bilang dia harus pergi. Tapi aku perlu waktu untuk mengatur keuangan untuknya dan anak itu. Baik, atur saja. Tapi ingat janjimu. Anak itu harus diakui. Tegas Sally. Aku mau kamu jujur. Katakan padaku. Apalagi yang tidak aku ketahui. Dito ragu-ragu. Mama mengatur semua rekeningku. Aku tidak punya akses penuh ke semua tabunganku. Gajiku memang besar, tapi dia yang mengontrol investasiku. Jadi, kamu tidak bisa memberikan uang kepada Ananda tanpa persetujuan ibumu. Aku bisa, tapi harus hati-hati. Kalau dia tahu aku punya uang untuk wanita lain, dia akan curiga. Sally menyadari betapa rumitnya masalah ini. Dito tidak hanya dikendalikan oleh keluarganya, tetapi juga secara finansial. Ini menjelaskan mengapa Dito takut kehilangan kekayaan dan karirnya jika menentang ibunya. Sally berbalik, menatap Dito. Mulai sekarang, kita jalani pernikahan palsu ini. Di depan keluargamu, kita adalah pasangan bahagia. Tapi di sini, di apartemen ini, kita adalah dua orang asing yang berbagi masalah. Aku akan membantumu lepas dari kendali ibumu, Dito. Tapi sebagai imbalannya, kamu harus membantuku menghancurkan Ananda. Dito terkejut. Menghancurkan Ananda? Kamu mau apa? Aku mau Ananda melihat bahwa dia hanya akan menjadi selingkuhan. Dan aku, sang istri sah, yang akan tetap berada di puncak. Aku akan membuatnya menyesal telah mengkhianatiku. Aku tidak ingin dia mendapatkan apa-apa dari kebohongan ini. Tapi dia mengandung anakku. Sally, justru itu, kamu tetap akui anak itu, Dito. Tapi kamu harus pastikan anak itu lahir tanpa status sosial dari ibumu. Biar Ananda merasakan bagaimana rasanya menjadi wanita tanpa harga diri di mata masyarakat Jakarta. Ini bukan tentang uang, Dito. Ini tentang harga diri seorang wanita. Dito menatap Sally dengan campuran rasa takut dan kekaguman. Aku tidak tahu kamu bisa sekejam ini. Sally, aku tidak kejam. Dito. Aku hanya belajar dari dua orang yang aku cintai. Kamu dan Ananda. Kalian berdua mengajariku bahwa cinta hanyalah alat. Sekarang, aku menggunakan alat itu untuk bertahan hidup. Mulai hari itu, Sally dan Dito resmi menjadi pasangan suami istri yang hidup dalam sandiwara. Sally tidak lagi mencari cinta dari Dito. Tetapi ia mencari kekuasaan dan cara untuk membalas dendam. Sally memutuskan untuk mengubah apartemen mewah itu menjadi markasnya. Tempat ia akan merancang kejatuhan sahabat dan suaminya sendiri. Perang baru saja dimulai di jantung kota Jakarta. Dan Sally Pramudia siap menjadi ratu drama di panggung pernikahannya yang hancur. **** bersambung ya GWS.